intensi misa pagi hari ini mengucap syukur atas hari ulang tahun Suster Emanuela SSPS. Mohon berkat bagi seluruh anak-anak kita di Paroki Santo Paulus Juanda. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang demikian besar. Semoga kami juga senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap kekayaan yang akan binasa. Bapa yang Maha Kasih, bersama Suster Emanuela SSPS, kami mengucap syukur atas hari ulang tahunnya. Berkenanlah Engkau senantiasa memberkati hidupnya dan memberikan kesetiaan dalam panggilannya. Kami juga mohon berkat-Mu bagi semua anak-anak kami di paroki ini. Semoga dengan berkat-Mu mereka terlindung dari segala yang jahat, memiliki kekuatan iman, membanggakan kedua orang tuanya, dan menggembirakan gereja-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa, dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon, dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa. Dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpermanai ada di tangannya. Demikianlah sabda Tuhan.
bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah hamba-hambamu menyaksikan perbuatanmu. Biarlah anak-anak mereka menyaksikan semarakmu. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas bumi. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat dan meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Jika engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini: jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu."
Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak orang berpandangan bahwa harta kekayaan merupakan salah satu berkat dari Allah. Harta kekayaan merupakan salah satu berkat dari Allah. Maka siapapun yang memiliki harta berlimpah, hidupnya enak, apapun keinginannya bisa dipenuhi, akan merasakan bahagia dan gembira dan diperteguh, diberkati oleh Allah. Tidak jarang orang lain yang tidak memiliki harta sebanyak itu iri, merasa iri. Mengapa dia yang diberkati Allah? Mengapa bukan saya yang diberkati Allah? Beberapa kali saya mendapat pertanyaan seperti itu. Bapak, Ibu, dan para saudara, jika benar bahwa banyaknya harta merupakan melimpahnya berkat Allah, mengapa Tuhan Yesus hari ini mengatakan, "Alangkah sukarnya orang berharta, beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mengapa Tuhan Yesus omong ini? Jika memang harta adalah berkat Allah, jika harta kekayaan itu berkat Allah, kok orang yang diberkati amat sangat sulit sekali? Lebih mudah seekor onta masuk melewati lubang jarum, amat sangat sulit sekali masuk kerajaan Allah. Maka para murid tadi menjadi bingung, lalu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Lalu kalau yang kaya raya saja sulit, lalu siapa yang dapat diselamatkan? Demikian pertanyaan para murid Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Para saudara yang terkasih, jawaban Tuhan Yesus ini menyadarkan saya dan para saudara bahwa keselamatan adalah pemberian Allah, rahmat Allah. Keselamatan jiwa adalah pemberian Allah, rahmat Allah, bukan usaha manusia pertama-tama. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama hari ini. Yang pertama, orang yang bertanya tadi kepada Tuhan Yesus tanpa nama, tidak ada namanya. Dalam kitab suci, tanpa nama artinya memang tidak dikenal,
namun juga berarti dapat diisi nama siapapun, juga nama para saudara sendiri. Maka pertanyaan bagi kita, apakah kita pernah bertanya seperti yang ditanyakan orang itu kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan mendasar. Pernahkah para saudara, saya dan para saudara bertanya demikian atau yang serupa? Itu yang pertama. Meski tanpa nama, Bapak Ibu dan para saudara, orang ini beragama dengan taat, hidupnya beres. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang. Semua itu berhubungan dengan larangan-larangan. Dia sudah turuti sejak masa muda. Jangan, jangan, dan jangan. Tidak melanggar larangan apapun. Dia juga taat perintah. Hormatilah ayah ibumu. Beres hidupnya. Hidupnya beres. Tidak melanggar hukum Tuhan dan taat perintah Tuhan. Kalau dalam bahasa sekarang, yang penting aku tidak merugikan orang lain. Beres hidupnya. Saya yakin para saudara semua juga beres hidupnya. Yang ketiga, ternyata bagi Tuhan Yesus tidak merugikan orang lain. Hidup baik secara pribadi belum cukup. Tidak merugikan orang lain itu belum cukup. Maka Tuhan Yesus tadi mengatakan, hanya satu kekuranganmu. Hanya satu kekuranganmu. Kamu sudah baik, hanya satu kekuranganmu. Pergilah dan jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Bapak, Ibu, dan para saudara, untuk memperoleh hidup kekal ternyata tidak cukup hanya dengan tidak merugikan orang lain. Tidak cukup hanya baik sendiri secara pribadi. Tidak cukup. Tetapi juga menjadikan harta kekayaan yang dimiliki sebagai rahmat bagi orang lain, sebagai berkat bagi orang miskin, bukan hanya bagi diri sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjadi berkat, menjadi rahmat bagi orang miskin, bagi orang yang membutuhkan, artinya membagikan apa yang saya dan para saudara miliki tanpa harapan untuk memperoleh belas kasih, balasan dari orang itu, tanpa mengharapkan balasan. Ini tidak mudah. Untuk dapat melakukan itu memerlukan kekuatan Allah. Maka Tuhan Yesus tadi mengatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Semua manusia membutuhkan ucapan terima kasih, membutuhkan penghargaan. Saya memberi, saya harap menerima. Saya memberi supaya saya mendapat sesuatu. Itu manusia. Tapi bagi Allah, yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Allah. Maka dengan ini para saudara, Tuhan Yesus menyadarkan saya dan para saudara bahwa keselamatan jiwa yang kekal adalah rahmat Allah. Sebanyak apapun harta kita tidak bisa membeli keselamatan, kecuali kita mau membagikan itu bagi orang lain. Dan ini adalah kekuatan Allah. Dengan demikian, yang kelima para saudara, tidak mungkin manusia memperoleh keselamatan jiwa yang kekal dengan kekuatan sendiri. Maka pertanyaannya bagi saya dan para saudara, apakah kita berbuat baik untuk memperoleh keselamatan jiwa yang kekal, atau karena kita sudah diselamatkan maka kita berbuat baik? Apakah kita berbuat baik untuk memperoleh keselamatan jiwa yang kekal, atau karena kita sudah diselamatkan maka kita berbuat baik? Dari jawaban Tuhan Yesus bahwa bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Jelas yang kedua yang dikehendaki Tuhan Yesus, bahwa saya dan para saudara telah diselamatkan melalui Kristus, maka kita berbuat baik bagi orang lain, khususnya mereka yang miskin, yang memerlukan bantuan kita.
Karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, saya dan para saudara telah memperoleh keselamatan jiwa melalui sakramen baptis yang telah kita terima. Mohon kekuatan Roh Kudus para saudara, agar saya dan para saudara yang telah diselamatkan melalui baptis ini senantiasa memiliki kekuatan untuk murah hati kepada semua orang, khususnya membagi berkat rahmat Allah bagi mereka yang miskin, yang membutuhkan bantuan kita. Jelas sekali, saya dan para saudara bukanlah orang tadi yang meninggalkan Tuhan Yesus setelah mendengarkan penegasan Tuhan Yesus. Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Bukan orang itu. Para saudara sampai hari ini masih mengikuti Tuhan Yesus. Bukan orang yang meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena diingatkan satu kekuranganmu. Mohon berkat Allah para saudara, agar saya dan para saudara selalu memiliki kekuatan bermurah hati kepada semua orang, khususnya membagikan rahmat Allah, berkat Allah bagi mereka yang miskin, yang memerlukan bantuan kita. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar para saudara, kembali kepada diri kita masing-masing. Dalam hal apa kita telah menjadi rahmat, menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan di luar keluarga kita? Dalam hal apa? Apakah kita membagi berkat dengan senyuman kita yang tulus? Ketulusan kita membantu meringankan beban mereka? Benarkah kita tulus? Atau kita mengharapkan balasan? Jika tidak mendapat balasan, tidak meneruskannya. Hari ini Tuhan Yesus juga berkata kepada kita sebagai orang-orang yang taat beragama ini, hanya satu kekuranganmu, hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah semuanya itu, bagikanlah kepada mereka yang membutuhkan, datanglah kemari dan ikutilah.